Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini untuk kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jalan keselamatan bagi seseorang yang ingin meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Dan ini merupakan nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yakni diberinya kita petunjuk hidayah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tanda dari tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita seluruhnya. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan membaca kitab Surah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasi dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat tauladan terbaik. Kalau dia adalah tauladan terbaik, maka cukup dengan mengikuti yang terbaik ini kita bisa menjadi yang terbaik juga. Maka dalam ayat ini menunjukkan kita tidak butuh lagi untuk mentauladani selainnya. Kita tidak butuh lagi mencari tauladan manusia-manusia yang akan kita ikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada lagi manusia di umat ini yang mendapatkan rekomendasi dari langit yang dia merupakan manusia yang bersih dari kekeliruan selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya yang diberi rekomendasi menjadi tauladan terbaik. Maka dari itu sangat butuh untuk kita senantiasa mempelajari kisah perjalanan hidupnya, sunnah-sunnahnya, bagaimana beliau dalam
menjalani kehidupannya, agar kita bisa mencontohnya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho terhadap kita. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Siapa yang dimaksud oleh Allah ikutilah aku, yakni tiada lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cintanya seseorang kepada Allah yakni dengan mengikuti Nabi. Tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya itu bukanlah cinta yang benar kepada Allah. Apatah lagi kalau dia hanya sekedar merayakan kelahirannya Nabi tanpa dia mengikuti Nabi dengan pengikutan yang benar, maka ini belumlah termasuk sebagai pembuktian cinta kepada Allah. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia pasti akan menunaikan hak-hak ayat ini, yakni betul-betul mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap keadaannya, dalam setiap perbuatannya. Dia senantiasa mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak-akhlaknya, sunnah-sunnahnya, bagaimana budi pekertinya. Semakin sempurna dia mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin besar bukti cintanya kepada Allah. Dan semakin lemah dia dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin lemah pula cintanya kepada Allah. Karena ukuran cinta kepada Allah adalah sejauh mana kita mentauladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupan ini. Maka inilah adik-adikku sekalian butuhnya kita untuk terus-menerus mempelajari sunnah-sunnah beliau. Baik, kita akan baca kitabnya dan kita masih berada dalam seputar pada pembahasan tentang perang Badar Kubra, di mana pada pertemuan yang telah berlalu kita sudah menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin, para sahabat-sahabat beliau betul-betul dalam peperangan ini menunjukkan segala macam daya upaya kemampuan mereka untuk meninggikan agama Allah. Mereka kerahkan doa terbaik mereka. Mereka kerahkan segala tenaga mereka. Mereka kerahkan segala kemampuan mereka di dalam peperangan ini. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan pertolongannya dengan 1000 malaikat bersama Jibril alaihissalam, sehingga Nabi dengan para sahabatnya pun telah berhasil meraih kemenangan yang betul-betul menggembirakan kaum muslimin, dan kemenangan ini betul-betul menyakitkan bagi kaum musyrikin, betul-betul menjadi pukulan yang sangat besar bagi orang-orang musyrik, di mana mereka memiliki jumlah yang banyak dengan persenjataan yang lengkap, namun semua itu tidak mampu membuat mereka menang dari peperangan ini. Maka di dalam peperangan ini terdapat pelajaran yang sangat berharga untuk kita adik-adikku sekalian, yakni bahwasanya kemenangan itu bukan dari hasil usaha seseorang, tetapi kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu bukan karena jumlah, bukan karena hebatnya kekuatan, bukan karena banyaknya, tetapi kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang butuh untuk kita lakukan untuk kita bisa meraih kemenangan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mencari ridha Allah, maka insya Allah taala kita akan meraih berbagai macam kesuksesan, kemenangan demi kemenangan dalam segala apapun yang kita lakukan. Cukup dengan mencari ridha Allah. Demikianlah Nabi dan para sahabatnya selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adikku sekalian, perlu untuk kita ketahui, tidak pernah terkenal dalam sejarah manapun
Ketika Nabi dan para sahabatnya berperang dengan musuhnya, jumlahnya kaum muslimin lebih banyak. Tidak pernah, selalu jumlah mereka lebih sedikit. Namun lihat, akhir dari sebuah peperangan selalu di tangan kaum muslimin. Mereka selalu dimenangkan. Mereka selalu mengalahkan musuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan yang mereka raih itu semata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, butuh untuk kita mengkaji lebih dalam hal-hal yang semacam ini agar supaya kita bisa meraih kesuksesan yang sebagaimana yang diraih oleh kaum muslimin terdahulu. Baik, adik-adikku sekalian, setelah kemenangan ini Nabi SAW pun pulang menuju Madinah. Nabi SAW bergegas kembali menuju Madinah dengan membawa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala beserta pula hasil rampasan perang dan para tawanan. Jadi banyak yang didapatkan dari hasil rampasan perang ini dan banyak pula tawanan yang mereka dapatkan dari peperangan ini. Yakni tawanan inilah yang menjadi nanti sebagai modal persenjataan kaum muslimin untuk peperangan selanjutnya. Jadi tawanan itu dijadikan sebagai barang dagangan. Kalau ada keluarganya yang mau menebusnya dengan harga tertentu yang disepakati, maka itu boleh. Dengan harga itulah yang akan dijadikan nanti modal untuk bisa menggalang kekuatan untuk peperangan selanjutnya. Maka ketika mereka sampai di dekat daerah As-Safra, turunlah wahyu dari Allah mengenai hukum harta rampasan perang. Jadi dalam perkara ini disinilah mulai ditetapkan hukum pembagian harta rampasan perang. Telah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membagi-bagi rampasan perang itu. Jadi harta rampasan perang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil. Jadi kalau ada negara yang diperangi oleh kaum muslimin berdasarkan ketentuan syariat, itu kalau mereka dikalahkan bisa diambil harta rampasannya dan dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil khumus, yakni sebagian jumlah 1/5 untuk Allah dan Rasulnya serta yang lainnya. Dan dari rampasan tersebut kemudian selebihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagikan secara merata antara yang ikut berperang kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan. Maka ketika singgah di As-Safra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk membunuh An-Nadr bin Al-Harith, salah satu tawanan perang. Jadi Nabi perintahkan tawanan ini untuk dibunuh, dikarenakan mungkin saja tawanan ini dahulunya dia betul-betul memiliki peran yang sangat besar untuk menyiksa kaum muslimin atau yang lainnya, sehingga Nabi pun memerintahkan untuk dibunuh orang ini. Maka yang membunuhnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'id. Maka tampillah Asim bin Thabit Al-Ansari untuk memenggal kepalanya. Jadi pada perjalanan pulang ke Madinah ini, dari Badar ke Madinah, ada dua tawanan yang Nabi perintahkan untuk dibunuh dalam perjalanan itu. Mungkin Nabi tidak mengharapkan lagi tebusan darinya, dikarenakan dosanya yang terlalu besar, dikarenakan tidak lagi diharapkan kebaikan darinya. Adapun pemuka kaum muslimin yang datang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai beliau di Ar-Rawhah, kemudian mereka menemani dengan mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah
hingga masuklah beliau sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dalam keadaan membawa kemenangan dan pertolongan dari Allah yang menjadikan takut semua musuh-musuh mereka. Walhasil banyak orang yang kemudian masuk Islam pada momen ini, pada momen kemenangan peperangan Badar ini. Banyak manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, sehingga dikenallah pada peperangan ini merupakan kemenangan yang sangat besar bagi kaum muslimin, membuat musuh-musuh mereka sangat gentar. Bahkan masuk Islam juga di antara mereka yang merupakan tokoh kaum munafikin, yakni Abdullah bin Ubay, tokoh seorang munafik dan teman-temannya yang mereka berpura-pura masuk Islam. Di sinilah mulailah muncul orang-orang yang munafik. Dikarenakan mereka masuk Islam hanya ingin mencari keuntungan, bukan karena beriman kepada Allah. Disinilah mulai muncul kemunafikan demi kemunafikan. Setelah mulai nampaknya kejayaan Islam, setelah mulai terlihat taringnya Islam, disinilah mulai orang-orang banyak di antara mereka masuk ke dalam Islam karena kemunafikan, karena hanya mengharapkan perlindungan mungkin, atau mereka hanya mengharapkan harta, atau mereka hanya mengharapkan agar supaya mereka aman, keluarga mereka aman, harta mereka aman, perdagangan mereka aman, sehingga mereka memilih untuk berpura-pura masuk Islam. Jadi Islam, orang-orang muslim itu, mukmin itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pasca Badar ini, sebelum pasca hijrah ke Madinah, itu tidak ada dikenal sahabat yang munafik. Adik-adikku sekalian ya, sahabat yang masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah tidak ada kemunafikan, tidak ada yang termasuk ke dalam deretan orang-orang yang munafik. Karena di masa-masa itu sangat merugi orang kalau menjadi orang munafik, karena tidak ada keuntungan padanya. Malah siksaan yang dia akan terima, cercaan, hinaan, kezaliman yang akan dirasakannya kalau dia masuk Islam pada masa itu. Karena di masa itu belum nampak kemenangan, tanda-tanda kehebatan dari kaum muslimin. Setelah menangnya kaum muslimin dari peperangan Badar ini, mulailah bermunculan orang-orang munafik, di mana mereka memilih untuk masuk ke dalam Islam bukan karena keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka mencari keuntungan duniawi. Jadi mulai timbul kemunafikan di pasca Badar ini. Kemudian putusan hukum bagi para tawanan. Jadi mulailah diputuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada tawanan-tawanan ini. Di antara mereka, antara Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu pun saling bermusyawarah, bertukar pendapat. Apakah mereka seluruhnya tawanan ini dibunuh saja, atau diminta tebusan, atau yang selainnya? Jadi lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-adikku sekalian ya, Nabi itu beliau pun senantiasa melakukan musyawarah terhadap sahabat-sahabatnya apabila ingin melakukan sebuah perkara. Jadi ini di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak sahabat-sahabat terbaiknya, mengajak sahabat-sahabat yang paling cemerlang cara berpikirnya untuk melakukan musyawarah. Bagaimana kita putuskan perkara ini? Jadi musyawarah itu sangat penting dalam urusan-urusan kaum muslimin. Tidak boleh seseorang itu egois dalam pendapatnya sendiri. Bahkan Nabi SAW pun melakukan musyawarah tersebut. Ketika telah menetap kembali di Madinah, Nabi SAW bermusyawarah untuk menentukan hukuman bagi para tawanan. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun menyarankan agar dipungut tebusan dari mereka, sedangkan Umar menyarankan untuk menghukum mati mereka.
Lihat ya, ada kisah yang tersendiri yang akan kita bahas nanti insyaallah taala tentang musyawarah ini, di mana ternyata putusannya Abu Bakar dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara ternyata putusannya Umar itu bersesuaian dengan putusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kisah yang unik tersendiri dan akan insya Allah kita akan bahas tersendiri tentang perkara ini di pertemuan yang akan datang nanti. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memilih putusan Abu Bakar, yakni menerima tebusan dari mereka agar supaya kaum muslimin punya kekuatan, punya dana untuk peperangan selanjutnya. Jadi tebusan ini bernilai 4.000 sampai atau 3.000 sampai 4.000 dinar, tergantung orangnya ya, bahkan hingga 100.000 dirham. Sedangkan di antara mereka yang pandai baca tulis, tawanan yang pandai baca tulis ini, sebagian tawanan ada yang diperlakukan baik, dan sebagian mereka kalau mau dibebaskan diperintahkan untuk mengajari 10 kaum muslimin, 10 anak-anak kaum muslimin untuk belajar baca tulis. Lihat ya, dikarenakan dulu itu belum ada sekolah sebagaimana kita. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang belum pintar baca tulis, termasuk Nabi kita. Nabi kita tidak pintar baca tulis, tidak tahu menulis Al-Quran, tidak tahu membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu langsung tersimpan di dadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril Alaihissalam membacakan kepada Nabi dan tersimpanlah di dadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu. Jadi Nabi itu tidak pernah membaca Al-Quran secara tulisan, Nabi langsung membaca lewat mulutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada tiga bentuk perlakuan terhadap tawanan perang Badar ini. Yang pertama, ditebus dengan uang, dengan nilai yang tertentu. Kemudian yang kedua, yang tidak punya uang untuk dia menebusnya, dia kalau pintar baca tulis, dia ajarkan kepada 10 anak-anak kaum muslimin, setelah itu dia bisa bebas, merdeka. Dan yang ketiga, ada juga tawanan yang ditebus, yang dibebaskan tanpa syarat, dibebaskan tanpa tebusan dan tanpa disuruh untuk mengajari 10 kaum muslimin. Sebagaimana yang kita ceritakan pada sirah sahabat, anaknya Umair, yang karena keislamannya Umair sehingga anaknya pun dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa syarat. Maka diantaranya juga yang dibebaskan tanpa syarat adalah menantunya Nabi, karena menantunya Nabi ketika itu berada dalam peperangan Badar dan dia berpihak di kaum musyrikin. Lihat ya, lihat betul-betul pada peperangan Badar ini merupakan peperangan yang membedakan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang mukmin. Betul-betul dalam peperangan ini tidak ada lagi terhitung yang dianggap sebagai kekeluargaan. Mereka semua berjuang, orang mukmin berjuang dengan keimanannya dan orang kafir pun memperjuangkan kekafirannya tanpa mengenal siapa keluarganya. Siapapun yang berada di pihak musuhnya, mereka akan memeranginya walaupun itu adalah anaknya sendiri. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi menantunya, dan menantunya ini sempat menjadi tawanan. Maka Zainab, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari Mekah mengirimkan tebusan untuk suaminya. Berarti kalau suaminya, putrinya Nabi itu kan menantunya Nabi, yang masih musyrik ketika itu, yang bernama Abu Al-As, dengan harta yang di dalamnya terdapat kalung miliknya yang merupakan peninggalan dari Khadijah ibunya.
Jadi dulu ibunya memiliki harta, memberikan harta kepada Zainab ini putrinya, dan inilah yang diberikan, yang dikirim dari Mekah ke Madinah sebagai tebusan untuk suaminya, karena suaminya termasuk dalam kategori tawanan perang Badar, menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bisa kita bayangkan adik-adikku sekalian, bisa kita bayangkan menantunya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berada dalam barisan kaum musyrikin, dia pun akan diperangi. Kalau tertangkap, dia pun akan dijadikan tawanan, bukan malah diselamatkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika melihat kalung itu, kalung miliknya Khadijah yang merupakan istri pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ibunya Zainab, beliau pun merasa sangat kasihan kepadanya, kepada putrinya ini, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada para sahabat beliau agar suaminya Zainab ini dibebaskan dari tebusan, dibebaskan tanpa mengambil tebusan dari kalung tersebut, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kasihan terhadap putrinya ini yang berada di Mekah. Maka mereka pun, para sahabat itu, menyetujui keinginannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya Abu As yang merupakan menantunya Nabi ini pun dibebaskan dengan syarat ia harus membebaskan jalan bagi Zainab ketika pulang dari Madinah. Ketika sudah sampai di Mekah, dia harus membebaskan Zainab untuk bisa berhijrah ke Madinah. Itu saja syaratnya, tanpa mengambil kalungnya dan tanpa mengajari kaum muslimin untuk baca tulis. Jadi pada peperangan ini, adik-adikku sekalian, betul-betul dahsyat, betul-betul hebat. Tidak ada rasa kasihan terhadap siapapun yang memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kaum muslimin pun tidak lagi menganggap sebagai keluarganya siapapun yang berada di dalam barisan orang-orang musyrik yang memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Sama sekali rasa cinta mereka terhadap siapapun telah hilang ketika mereka berada dalam barisan orang-orang yang merupakan dia memerangi Allah dan Rasulnya, dan kecintaan mereka hanyalah terfokus kepada siapa saja yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi kisah yang merupakan kisah duka bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang dari Badar, beliau pun gembira karena Allah memberikan kemenangan padanya pada peperangan Badar ini. Namun di samping itu, setelah sampai di Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan berita duka, yakni meninggalnya putri beliau, dan beliau tidak sempat melihatnya lagi, yang merupakan istrinya Utsman radhiyallahu taala anhu, yang bernama Ruqayyah. Jadi wafatnya Ruqayyah, bukan Ruqayyah namanya. Iya, Ruqayyah, yang wafat ini Ruqayyah. Jadi Ruqayyah ini putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam keadaan sakit ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju perang Badar. Jadi ketika berangkatnya Nabi ke Badar ini, beliau pun sakit, dan sakitnya agak parah, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada suaminya untuk tidak ikut serta dalam peperangan Badar ini, yakni Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi perintahkan untuk dia tinggal di Madinah untuk merawat istrinya, yakni Ruqayyah, untuk menjaga istrinya karena dalam keadaan sakit yang sangat parah. Maka saat itu
ia dibawa ikatan pernikahan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Utsman untuk tinggal bersama istrinya agar bisa merawatnya, sedangkan ia tetap mendapatkan pahala pada perang Badar dan bagiannya. Jadi lihat ya, lihat adik-adikku sekalian, ini sangat sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguh kalian wahai para sahabatku, ketika Nabi berangkat pada peperangan Tabuk ya, pada peperangan Tabuk, Nabi katakan kepada sahabatnya, sungguh kalian wahai sahabatku telah meninggalkan sebuah kaum di Madinah. Sahabat kalian, kalian tinggalkan di sana. Yang tidaklah kalian berjalan melewati sebuah jalan, melewati sebuah lembah, tidaklah kalian bersedekah dengan sebuah sedekah, melainkan mereka yang berada di Madinah itu ikut serta bersama kalian. Ikut juga pahalanya yang kalian dapatkan, mereka juga ikut. Pahala jihad kalian, pahala syahid kalian, mereka juga dapatkan, sementara mereka hanya berada di Madinah. Kemudian sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kami sementara mereka di Madinah, kami dalam peperangan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habasahumul udzur. Mereka hanya tertahan dengan sebuah udzur. Ada udzurnya, ada penghalangnya. Andai kata tidak, mereka akan menyertai kalian. Itulah jiwanya, ruhnya bersama kalian. Jiwanya selalu ingin berangkat bersama kalian berperang di jalan Allah. Namun mereka tertahan dengan sebuah udzur. Mungkin sakit, mungkin keluarganya sakit parah, atau mungkin ada penghalangnya. Namun jiwanya terbang bersama kalian, menyertai kalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala samakan pahalanya kalian dengan mereka. Pada hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Niatnya ingin jihad, namun badannya tak mampu berangkat, maka Allah beri pahala jihad. Demikianlah Utsman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalamu sama dengan orang yang berperang di Badar. Karena Nabi sangat tahu betul sahabatnya ini, menantunya ini, jiwanya sangat hebat, semangatnya sangat hebat untuk memperjuangkan agama Allah. Andai kata istrinya tidak sakit, yakni putrinya Nabi Ruqayyah radhiyallahu taala anhu, pastilah Utsman ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Badar tersebut. Maka disinilah kita dapat mendapatkan sebuah pelajaran pentingnya niat, adik-adikku sekalian. Pentingnya niat. Kita sakit di rumah, tidak bisa bangun, tetap kita mendapatkan pahala taklim, mendapatkan pahala belajar. Kenapa? Jiwa kita berontak, selalu berkata, andai kata saya sembuh, saya akan datang belajar. Andai saya sembuh, sehingga pahalanya dengan yang belajar sama. Dalam hadis yang lain, Nabi jelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, barang siapa yang melakukan safar atau dia dalam keadaan sakit, maka akan ditulis pahala untuknya sebagaimana dia beramal dalam keadaan bermukim dan sehat. Kenapa ditulis? Karena orang itu suka melakukan amalan-amalan ketika sehat dan bermukim, sehingga dia hanya terhalang dari penyakitnya itu atau dari safarnya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberinya pahala sebagaimana dia senantiasa melakukan amalan itu dalam keadaan dia sehat dan bermukim. Jadi niat itu sangat menentukan amalan. Niat sangat menentukan pahala. Tanpa niat, maka amalan itu hanyalah seperti debu yang cukup ditiup terbang. Tidak ada nilainya, mau ditimbang tak bernilai. Amalan tanpa niat bagaikan debu, tak bernilai.
Namun amalan yang sedikit, yang secuil dengan niat yang benar, maka ini akan memiliki timbangan yang berat. Akan memiliki timbangan yang berat. Baik adik-adikku sekalian, maka demikian pula Utsman, ia pun diperintahkan untuk tinggal bersama istrinya dan merawatnya. Kemudian Ruqayyah pun wafat sebelum kepulangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perang Badar. Jadi sebelum Nabi pulang, wafat putrinya. Jadi Nabi mengalami kebahagiaan sekaligus duka sesampainya di Madinah. Kemudian Usamah pun berkata, sampai kepada kami berita tersebut, yakni berita gembira akan kemenangan kaum muslimin pada perang Badar, ketika kami selesai meratakan tanah bagi kuburan Ruqayyah bintu Rasulullah. Berita akan kemenangan Badar sampai kepada kaum muslimin yang di Madinah setelah rata kuburannya Ruqayyah. Jadi pelajaran lagi yang kita dapatkan adik-adikku sekalian, kuburan kaum muslimin itu tidak menonjol. Kuburannya saja Nabi dengan anak putrinya Nabi rata, tidak menonjol, tidak ditembok, tidak ditembok. Bahkan suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan langsung kepada sahabatnya, jangan kalian meninggalkan kuburan-kuburan kecuali kalian ratakan. Jadi kuburan itu tidak boleh ditinggikan, tidak boleh ditembok, diratakan. Mungkin boleh satu biji batu yang tidak terlalu tinggi sebagai tanda, tapi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh ditembok. Kuburannya saja putrinya Nabi ya diratakan. Lalu bagaimana dengan yang selainnya? Apalagi ditulis di situ tulisan Al-Quran, Bismillah, ini haram. Tidak boleh pada kuburan itu dituliskan ayat-ayat Allah. Kemudian setelah menetap di Madinah dan telah merasa tenang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menikahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan putrinya yang lain, yakni Ummu Kulsum. Oleh karena itulah dinamakanlah Utsman, diberilah Utsman radhiyallahu taala anhu gelar dengan gelar yang sangat mulia, yakni beliau bergelar Zunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa dikatakan pemilik dua cahaya? Karena dia telah mempersunting dua putrinya Nabi. Jadi boleh ya, boleh mempersunting dua orang yang bersaudara, tapi tidak boleh dalam bentuk poligami. Misalnya masih hidup istrinya itu kemudian dia menikahi lagi saudaranya, tidak boleh. Tapi kalau dia meninggal boleh lagi menikahi saudaranya, sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi nikahkan putrinya lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu setelah meninggalnya Ruqayyah. Maka dari sini juga kita bisa melihat adik-adikku sekalian akan keutamaan Utsman. Keutamaan Utsman luar biasa radhiyallahu taala anhu, di mana tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dua putrinya kepada beliau kalau Nabi tidak mengetahui tanda-tanda kebaikan kemuliaan padanya. Hanya orang-orang yang mulialah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan putrinya. Maka dari itu siapa yang menghina-hina sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk 4 sahabat yang mulia ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka para ulama mengatakan dia terjatuh pada kekufuran. Dikarenakan kemuliaan yang mereka lakukan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ummu Kulsum pun hidup bersama Utsman hingga
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada bulan Sya'ban di tahun ke-9 Hijriah dan dikebumikan di pekuburan Baqi. Ummu Kulsum kemudian hidup bersama Utsman hingga putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada bulan Sya'ban di tahun ke-9 Hijriah, dikebumikan di pekuburan Baqi. Baik adik-adikku sekalian, dan setelahnya kita akan membahas tentang beberapa peristiwa-peristiwa terjadinya yang terjadi pada pasca perang Badar ini. Maka perhatikan adik-adikku sekalian, perhatikan dari kisah yang kita bacakan tadi, banyak pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya yang paling berharga adalah pentingnya niat. Pentingnya niat. Perhatikan ini, pentingnya niat. Dalam surah Al-Bayyinah yang sudah kita hafalkan bersama, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Dan mereka tidaklah diperintah illa liya'budullah, kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan apa? Mukhlishina lahuddin, dalam mengikhlaskan agama hanya untuknya. Jadi perintah untuk beribadah itu haruslah dibarengi dengan keikhlasan, karena tanpa ada keikhlasan yang menyertainya, sungguh amalan itu hanyalah berakhir dengan sebuah kecapean saja. Tak ada nilainya di sisi Allah. Dan demikian pula amalan yang sepele, ringan, kecil dibarengi dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah, maka ini akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan memperoleh pahala yang besar. Bahkan seseorang itu tidak beramal sama sekali dengan niatnya yang lurus, niatnya selalu baik, niatnya yang selalu ingin kebaikan, ingin menolong, ingin beribadah, niatnya yang selalu positif, ini akan terus Allah berikan pahala walaupun dia tidak beramal. Maka penting untuk kita, bahkan sangat penting untuk kita, untuk senantiasa meluruskan niat-niat kita, mengikhlaskan hal-hal yang ingin kita kerjakan semata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Baik adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita keistiqomahan untuk kita senantiasa berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.